Assalamualaikum nakama semuanya. Hari ini kita akan mereview chapter 1080 manga One Piece. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman dapat selalu mensupport channel nonton anime TV. Jika sudah, ayo langsung saja kita masuk ke chapternya. Chapter hari ini berjudul Sang Pahlawan Legendaris. Di awal chapter kita diperlihatkan Hashinosu, pulau bajak laut di dunia baru, tempatnya para bajak laut dan markasnya Blackbird. Para bajak laut yang berada di sana sedang berpesta dan ingin menangkap Koby yang sedang melarikan diri. Mereka mengincar Koby dan menyerahkannya kepada Crossguil. Di sini kita diperlihatkan poster buronannya Koby yang berbintang 5. Satu bintang dihargai 100 juta berry dan Koby mendapatkan 5 bintang yang berarti berharga 500 juta berry. Biasanya harga sekelas Kapten Angkatan Laut hanya berbintang 1, tapi dengan kepopulerannya Koby mendapatkan bintang 5. Para bajak laut bertanya kepada Pizarro, apa mereka bisa berburu Koby sesuka hatinya mereka? Pizarro menjawab, kalian itu cuma perman. Kalian harus membawa Koby hidup-hidup. Pizarro berbicara kepada mereka melalui batu tengkorak. Di sisi lain kita melihat Koby yang kakinya dirantai sedang berjalan dengan para tahanan lainnya untuk segera kabur dari sana. Koby berusaha menjadi umpan agar para tahanan lainnya dapat kabur dari sana. Seseorang tahanan mengatakan Koby adalah seorang malaikat. Di dalam kastil, Shiryu mengatakan, kau bisa saja menangkapnya dengan mudah, Pizarro. Pizarro menjawab, nanti saja. Tits mengatakan, dia itu begitu merepotkan. Mereka telah merusak banyak benda. Di sini kita mengetahui jika Pizarro memakan buah iblis manusia pulau. Ini menjadikan Pizarro bisa mengendalikan pulau sesuka hatinya. Ia bisa menggerakkan batu tengkorak besar di pulau itu. Kekuatan yang sama dengan Pika, tetapi milik Pizarro lebih kuat lagi. Vasco kemudian muncul dengan menaiki gelembung, mengatakan, apa aku boleh ke sana? Mereka tidak akan bisa kabur jika aku membakar kotanya. Vasco memakan buah iblis manusia minuman keras. Pizarro menyuruh Vasco untuk menghentikan rencananya itu. Tits akan marah jika kotanya terbakar. Mereka baru saja memperbaiki dermaga Rocky. Vasco mengatakan, bukankah lebih baik kalau kau serahkan saja kepada Wolf? Pizarro menjawab, minta tolong kepadanya itu adalah hal yang mustahil. Wolf di sini terlihat sedang tertidur pulas, tidak memperdulikan apapun yang terjadi di luar. Wolf telah memakan buah iblis manusia raksasa. Para bajak laut telah menemukan Koby dan mengejarnya. Koby berusaha lari dari sana supaya para tahanan lainnya bisa segera kabur. Sedikit flashback diperlihatkan. Tits mengatakan, Koby sang pahlawan, aku akan membuatkan pulau bajak laut menjadi negara yang diakui oleh pemerintah, dan aku akan menjadi rajanya, Raja Blackbird. Jihahaha. Koby menjawab, jangan konyol, mana mau pemerintahan mengizinkan itu, negara para kriminal. Tits mengatakan, hei, jangan menghancurkan mimpi orang, aku mau negosiasi untuk nyawamu. Koby mengatakan, pihak pemerintahan dan militer tidak akan pernah menuruti aksi terorisme seperti itu, dan itu juga tidak akan bisa, karena aku adalah anggota SWORD. Aokiji terkejut mendengarnya. Tits dengan muka bingung bertanya, SWORD? Apakah itu? Aokiji mengatakan, jadi itu tidak akan bisa ya, lupakan saja Tits. SWORD adalah seorang marinir, tapi juga bukan marinir. Di saat yang sama, dia tidak mengikuti aturan marinir. Tits menyuruh untuk mengurung Koby hingga waktunya tiba. Ini akan menyenangkan, jangan sampai ia kabur. Kita kembali ke masa kini. Perona lah yang telah menyelamatkan Koby dari tahanan, tapi dengan syarat Koby membantunya membebaskan Moria dari penjara dalam. Koby berlari sejauh mungkin. Tiba-tiba terjadi ledakan dari suatu tempat. Mereka teriak, marinir telah datang ke pelabuhan. Koby tidak percaya jika ada seseorang datang untuk menyelamatkannya. Itu terlihat arogan dan memalukan sekali. Kita kembali ke flashback. Aokiji menjelaskan, SWORD terdiri dari marinir yang telah mengirimkan surat pengunduran diri mereka. Itulah sebabnya mereka bisa menyerang Yonko tanpa meminta izin atasan. Skuad prajurit yang bisa bergerak bebas dan menghiraukan perintah.
Sebaliknya, pihak Angkatan Laut tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan bisa memecat mereka kapanpun juga. Aokiji mengatakan, "Kau paham sekarang?" Jadi, mereka tidak perlu izin dari para pecundang itu untuk melawan kita. By the way, bagaimana dengan dirimu, Kuzan? Anggota Squad kah juga? Penjelasan yang kau jelaskan di atas juga mengenai dirimu. Tits mengatakan, preman yang maju langsung ke medan tempur. Jihahaha, begitu ya. Lumayan. Kita tidak akan merubah rencana. Kita tetap lakukan yang harus kita lakukan. Selama kau disebut pahlawan, pihak Angkatan Laut tidak akan bisa menghiraukanmu begitu saja. Aku akan membuat publik mengetahui ini. Dengan begitu, mereka tidak akan menghiraukannya. Di tempat lain, Kuzaku muncul dengan memegang cambuk. Ia memakan buah iblis manusia pencina, yang dimana dengan cambuknya dapat memerintahkan gedung. Kobi telah tersudutkan. Ia kini berada di tengah para bajak laut yang menodongkan senjatanya. Mereka menembaki Kobi, tapi yang keluar malah kumpulan bunga. Ini adalah perbuatan dari Hibari. Ia mengubah peluru menjadi bunga dengan senapangnya. Bangunan di sekitar tiba-tiba berpindah dan tempat sekitar menjadi lapangan yang luas. Geras yang berada di atas gedung berbicara melalui denden musi. Kobi telah aman, datanglah langsung ke tengah. Tiba-tiba kapalnya Garp muncul dari udara. Di dalam kapal terlihat Tashigi, Helmeppo, dan juga Garp dengan wajah yang begitu semangat. Garp berdiri di depan kapal, tertawa dan menampakkan otot tangannya. Kobi terkejut dan mengatakan, "Mengapa demi aku?" Garp berteriak mengatakan, "Apa kalian sadar siapa yang telah kalian culik? Kobi adalah masa depan Angkatan Laut. Bukan cuma itu, dia itu adalah murid kesayanganku." Garp lalu loncat dari kapal dan dengan ketinggian beberapa meter, Garp melayangkan tinjuan yang begitu keras dengan lapisan haki yang kuat. Serangan itu ia namai Galaxy Impact, dan serangan ini menghancurkan bangunan-bangunan yang berada di sana. Dan sebagai pengingat kembali untuk minggu depan manga libur. Ya, demikian dulu preview chapter 1080 kali ini. Like video ini jika kalian menyukainya dan tekan tombol dislike jika kalian tidak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.